Selamat datang di channel Al Enigma bersama saya Ferdian. Saat ini kita akan mengupas tuntas legenda terbentuknya trilogi Kota Waringin Timur. Ini merupakan cerita rakyat yang sudah turun-temurun di Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Kota Waringin Timur. Ada sebuah kerajaan di tepian Sungai Mentaya. Kerajaan ini bernama Sungai Sampit yang dipimpin oleh raja yang bernama Lumuh Peang. Raja ini memiliki dua anak. Yang pertama adalah Putri Lumuh Lenggana dan Pangeran Lumuh Sumpit. Ketika mereka beranjak dewasa, sang raja memanggil mereka berdua untuk berbincang seputar siapa sih yang mau gantinya nanti. Sang raja berkata kepada kedua anaknya, "Kalian sudah cukup dewasa. Saya rasa cukup mampu untuk bagaimana mengembangkan dan meneruskan kerajaan ini. Sudah waktunya saya menyerahkan benda pusaka atau rahasia terbesar dari kerajaan ini." Di saat itu pula sang raja menunjukkan sebuah benda berbentuk bulat yang sangat terang cahayanya hingga menerangi seluruh ruangan tersebut. Yang dimana Lumuh Lenggana dan Lumuh Sumpit pun terkejut melihat terangnya cahaya tersebut. Lalu sang Lumuh Lenggana bertanya kepada ayahnya, "Ayah, benda apakah itu?" Dan ayah ataupun raja tersebut menjawab, "Ini adalah sebuah intan raksasa yang ditemukan oleh kakek buyutmu dahulu dari sebuah ular raksasa, dan ini sudah turun-temurun harus diberikan kepada penerus ataupun keluarga kerajaan ini sendiri. Benda ini tidak boleh dijual belikan, tidak boleh dipegang oleh orang lain yang bukan keturunan dari kerajaan ini." Dan Lumuh Sumpit pun berkata, "Wah, kalau dijual harganya mahal dong ini." Sang ayah pun menekankan, "Tidak boleh dijual belikan, ini hanya untuk keluarga." Mendengar jawaban ayahnya tersebut, Lumuh Sumpit menggerutu dalam diamnya. Tak lama kemudian, raja pun meninggal, menyisakan dua anak, yaitu Lumuh Lenggana dan Lumuh Sumpit, yang dimana Lumuh Lenggana menjadi ratu atau pewaris dari raja tersebut yang memegang kekuasaan kerajaan Sungai Sampit tersebut. Nah, sedangkan Lumuh Sumpit itu membantu kakaknya dengan cara dia berbisnis, berlayar antar pulau dan pulau, antar negeri dan negeri, walau pulang tidak pernah membawa apa-apa, yang dimana semua dagangannya itu bangkrut. Ya, dia menyadari kalau dia tidak memiliki bakat berbisnis sedikit pun. Oke. Akhirnya, seluruh pelayannya yang ada di istana itu mengundurkan diri karena tidak ada pembayaran dari Lumuh Sumpit ini. Akhirnya Lumuh Sumpit berkunjung ke tempat kakaknya, yang dimana ternyata kakaknya tersebut tidak tinggal di istana. Dia memimpin kerajaannya dengan tinggal di sebuah rakit mahligai bertempat di tepian Sungai Mentaya ini. Nah, berkunjunglah si Lumuh Sumpit ini ke sana. Lalu ketika di sana, Lumuh Sumpit menyapa kakaknya. Assalamualaikum, Mamang. "Salam Ratu." Karena kakaknya saat ini sudah menjabat sebagai ratu. Lalu sang Lumuh Sumpit ini bertanya kepada sang ratu, "Kak, bukankah ada intan raksasa yang waktu itu dititipkan ayah atau diturunkan oleh ayah kepadamu? Apakah kau masih menyimpannya?" Ratu pun menjawab, "Ya, tentu saja. Itu adalah warisan dan kita harus merawatnya dan menyimpannya. Ada apa kau bertanya tentang benda tersebut?" Lumuh Sumpit menjawab, "Bolehkah aku memilikinya?" Ratu bingung. Ini adalah pegangan untuk seorang pemimpin Sombong amat. atau penerus kerajaan. Untuk saat ini aku yang memegangnya. Lumuh Sumpit pun bilang, "Bolehkah aku menjualnya
untuk kujadikan modal untuk usahaku berikutnya. Dengan tegas, Lumu Lenggana menolaknya. Akhirnya, Lumu Sumpit pergi, meninggalkan Lumu Lenggana dengan kekesalan. Dia pun berpikir untuk mendapatkan intan tersebut dengan segala cara. Hal ini diketahui oleh Lumu Lenggana. Malam harinya, sang ratu atau Lumu Lenggana tersebut memutuskan untuk pergi, meninggalkan mahliganya atau istananya, dengan membawa intan tersebut yang dibungkusnya dengan kain berlapis-lapis. Karena saking terangnya, kain yang sudah banyak lapisan itu tidak mampu menahan cahaya dari intan tersebut. Dan akhirnya cahaya itu tetap menyilaukan. Lumu Sumpit dari kejauhan melihat cahaya yang begitu terang. Akhirnya dia berjalan menuju cahaya tersebut. Tak lama kemudian, Lumu Lenggana sadar bahwa ada yang mengikutinya. Surprise, motherfucker! Dia pun berlari sekencang-kencangnya menyusuri sungai Mentaya itu. Dan Lumu Sumpit merasa intan cahaya itu semakin jauh. Dia pun berjalan terus mengikutinya. Terus berjalan, tidak berlari. Bagaimanapun yang kita tahu, tenaga laki-laki jauh lebih besar dari tenaga wanita. Jadi, seperti film psikopat-psikopat lainnya, orang yang jalan kaki itu lebih cepat daripada yang berlari. Oke. Setelah sadar bahwa Lumu Sumpit makin dekat, sang ratu pun berbelok arahnya menuju sungai. Nah, dari sini kita sadar lari itu tidak ada gunanya, lebih baik berjalan karena berjalan itu lebih cepat daripada lari. Menuju pelabuhan, Lumu Lenggana melemparkan intan tersebut ke tengah sungai. Kalau teman-teman tahu, sebenarnya Sungai Mentaya itu luas. Yang jadi masalah, bagaimana caranya Lumu Lenggana dari tepian pelabuhan ini. Tepian pelabuhan itu nggak berapa meter doang dari tepi sungainya. Dari tepian pelabuhan melempar ke tengah Sungai Mentaya. Kalau teman-teman lihat di map, Sungai Mentaya itu luas. Jadi tenaga lemparan Lumu Lenggana ini lebih kuat daripada tenaga larinya. Ketika sampai di situ, Lumu Sumpit sudah merasa kecewa dan kesal melihat intannya itu sudah berada di tengah lautan. Maaf, di tengah Sungai Mentaya. Akhirnya Lumu Sumpit dengan kekesalannya ini pergi kembali ke istana. Esok harinya Lumu Lenggana atau sang ratu kembali ke istana, dan saya tidak tahu malam harinya dia tidur di mana. Jadi tidak usah dipertanyakan. Kembali ke istana. Ketika dia kembali ke istana, dia terkejut karena Lumu Sumpit yang dengan kekesalannya dia mengambil pedangnya dan marah-marah ke arah Lumu Lenggana atau sang ratu. Sang ratu pun berteriak. Dia pergi ke mahliganya dan memerintahkan pasukannya, putuskan tali mahliga itu. Akhirnya tali itu pun diputuskan dan mahliga itu pun hanyut mengikuti arus sungai. Lumu Sumpit tidak tinggal diam. Dia memerintahkan seluruh pasukannya, kejar mahliga itu. Dan akhirnya Lumu Sumpit itu berlayar mengejar mahligai Lumu Lenggana. Dan di sini kita menyadari dan bahwa perempuan itu bisa lari dari laki-laki. Why are you running? Why are you running? Akhirnya pengejaran itu pun berlangsung di Sungai Mentaya. Kejar-kejar, sang ratu merasa tidak mampu lagi untuk melarikan diri, bahwa hidupnya sudah akan berakhir. Biasa orang mau mati kan kerasa ya. Nah, di situ dia merasa, akhirnya dia berdoa, ya Allah, aku tidak ingin mati di tangan pedang adikku yang sudah termakan dunia, termakan harta. Bunuhlah aku dengan kehendakmu. Dan akhirnya di situ tiba-tiba awan
mengepung, awan tebal, awan hitam, angin kencang, angin topan, ombak di sungai, bagaimana itu nggak tahu. Ombak, pusaran air mengacaukan tempat itu, petir-petir bergemuruh membelah langit. Dan tak lama kemudian kapal mereka pun hancur berkeping-keping. Begitu pula mahligainya sang ratu. Nah, di sini sang ratu, mahligai dari sang ratu tersebut menjadi Pulau Lepeh menurut cerita rakyat. Nah, dan kapal dari pengejaran sang Lumuh Sumpit tadi itu menjadi Pulau Hanaut. Yang dimana kata-kata orang nih, nggak tahu benarnya atau enggak, soalnya saya juga belum pernah lewat sana. Kalau misalnya kita melewati Pulau Lepeh itu, lewat kan, terus ada kayak tali besarnya itu seperti batang pinang menjuntai, nah menjuntai seperti itu. Nah, nanti kita bisa dapat keberuntungan. Saya kurang tahu juga itu benar atau tidaknya. Dan juga yang ingin kalian ketahui, jarak antara Pulau Hanaut dan Pulau Lepeh itu kurang lebih 1 kilometer. Sedangkan di cerita tadi katanya sudah dekat, dan padahal 1 kilo itu bisa kabur loh. Secara logika, tapi nggak tahu ceritanya udah kayak gitu. Nah, menurut info yang saya temukan, banyak yang mengatakan bahwa kerajaan Sampit ini memang benar adanya, tetapi ada juga yang tidak. Jadi ada beberapa sumber yang mungkin bisa menjadi bukti bahwa adanya kerajaan Sungai Sampit ini. Yang pertama itu dari sumber arsip Wikipedia ataupun arsip Kotim Kabupaten Kota Waringin Timur, bahwa pernah ditemukan ulin besar, batangan ulin besar itu di Bagendang Hulu, atau lebih tepatnya di PT apa? PT Indo Belambit. Itu letaknya di Desa Bagendang Hilir. Dan pernah ditemukan juga itu seperti pecahan keramik ketika dilakukan penggalian parit di situ. Untuk intannya sampai saat ini masih tidak tahu apakah ada atau tidak ada. Kalau teman-teman penasaran, nggak apa-apa, telusurin aja Sungai Mentaya. Kalau nemu intannya alhamdulillah, kalau kembali tinggal nama ya juga alhamdulillah. Saya tidak menyarankan untuk berenang ataupun menyelam, karena yang di pinggir sungai juga bisa dihantam. Sampit sendiri itu menurut sumber yang kami temukan itu berasal dari beberapa hal. Sebenarnya banyak sumber yang telah kami temukan, akan tetapi kami hanya mengambil 3 saja. Karena apa? 3 ini sudah masuk di dalam logika dan bisa dimengerti oleh teman-teman semua. Wait a minute. Tapi kalau teman-teman masih penasaran, kami menuliskan semua sumbernya di deskripsi di bawah ini. Nah, oke, yang pertama, Sampit itu katanya berasal dari nama orang yang bernama Sampit. Dia berasal dari Bati-Bati, Kalimantan Selatan, dan makamnya telah ditemukan di daerah Desa Basirih pada tahun 1700-an. Nah, lalu yang kedua, kota Sampit ini berasal dari bahasa Tionghoa, yang Sam artinya adalah 3 dan It artinya adalah 1. Mengapa disebut 31? Karena pada saat masa itu ekspedisi ini dilakukan oleh 31 orang yang langsung bertempat di daerah ini. Nah, 31 orang itu membuat sebuah kontrak dagang dan perkebunan di Kota Sampit. Lalu yang pendapat yang ketiga ini yang sudah sangat sering terdengar oleh masyarakat khususnya Kota Sampit, itu berasal dari abad ke-13, yaitu pada dinasti Ming. Itu juga disebutkan di dalam buku Negara Kertagama pada masa kerajaan Majapahit yang ditulis oleh Empu Prapanca, bahwa mereka telah melakukan ekspedisi ke Nusantara. Salah satunya yaitu
Sampit dan Kuala Pembuang. Buku ini ditulis pada tahun 1365 Masehi. Ya, jadi kalau menurut saya sendiri sebenarnya yang paling masuk adalah yang buku ini. Karena apa? Yang lainnya itu kurang masuk karena yang buku ini aja kita lihat tahunnya adalah 1365. Itu sangat lama tentunya. Saya yakin yang nonton ini belum lahir. Kalau kalian sudah lahir, itu saya meragukan kalian. Nah, sedangkan yang berasal dari nama, si namanya Datuk tadi, yang dari Desa Basiri, itu kan tahunnya 1700-an. Nah, itu jaraknya sekitar 500 tahun ya. Kurang lebih. Nah, 500 tahun, kurang lebihnya. Dan saya yakin itu benar. Kalau dari saya sendiri seperti itu. Kalau dari teman-teman yang lain, saya tidak tahu. Kalau kalian ada pendapat lain, silahkan tuliskan pendapat kalian di komentar. Karena saya ingin melihat bagaimana sih kreativitas kalian mengenai ini. Pendapat kalian mengenai sejarah-sejarah ini. Silahkan tuliskan di komentar. Dan bagi teman-teman yang penasaran sumber-sumbernya, silahkan lihat di deskripsi. Ya, itu tadi kita sudah selesai mengupas tuntas dari legenda trilogi Kota Waringin Timur. Tunggu video-video berikutnya yang akan mengumpas tuntas semua legenda yang ada di Nusantara ini. Bersama saya, Ferdian Rapli. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi.